Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan yang pastinya, saya Madi Sukiran Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker dan mendorong pencegahan, deteksi, dan pengobatan kanker. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana Anda harus mengenali kanker dan penyebabnya. Tentunya sudah hadir narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada Dr. Igede Budi Setiawan, spesialis bedah konsultan onkologi. Kalau Dr. Budi Setiawan ini terkenalnya dengan, maaf dokter, benar dok, panggilannya Dr. Buset dok. Om Swastiastu dok. Om Swastiastu. Apa kabarnya dok? Betul, saya dipanggil Buset. Budi Setiawan, seperti itu. Apa kabarnya dokter? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Baik. Silakan dok. Yang pastinya ingin menyapa pemirsa ya. Tentunya. Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat sore, tetap sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan sesuai dengan pesan Ibu. Iya, betul sekali ya dok ya, untuk dalam masa pandemi saat ini dok. Tapi sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang bagaimana kenali kanker dan penyebabnya. Dok, apa yang harus masyarakat ketahui tentang kanker dok? Untuk mengenali tentang kanker, pertama-tama kita harus mengenali tubuh kita sendiri. Yeah. Jadi bagaimana sebenarnya tubuh kita yang normal sebelumnya. Apabila kemudian dalam perjalanan umur, usia ada sesuatu yang berbeda dari biasanya, sebaiknya masyarakat atau belum jadi pasien ini, masyarakat menanyakan atau memeriksakan perubahan-perubahan dirinya ke tenaga kesehatan. Itu adalah tips yang paling jitu sebenarnya. Daripada kita menunggu sampai dia menimbulkan gejala yang berat, artinya itu sudah stadiumnya sudah lanjut. Biasanya pengobatannya akan sulit dan cost-nya besar, dan komplikasinya pun juga besar. Baik komplikasi kepada hidup maupun kepada hal-hal semua aspek kehidupan. Baik, berarti usia ini mempengaruhi sekali dok? Setiap kanker itu mempunyai kecenderungan untuk terkena. Contohnya, kanker padat biasanya, contohnya kanker payudara lah, dia dekade ke-4, 5, semakin tua kecenderungannya akan semakin besar terkena. Berbeda mungkin kanker jaringan lunak, dia lebih ke umur yang lebih muda. Contohnya seperti itu. Jadi setiap kanker itu mempunyai kecenderungan untuk usia yang terkenanya itu punya kecenderungannya berbeda-beda. Semakin awal mengetahui, semakin baik, semakin cepat penanganannya. Itu intinya ya dok ya. Dokter Budi Setiawan, atau dok, ini nggak enak saya manggilnya dokter Buset dok, katanya dokter harus dipanggil dokter Buset. Terkenalnya seperti itu ya dok ya. Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi dok, bagaimana masyarakat harus mengenali kanker dan penyebabnya. Dan nanti pemirsa silakan Anda yang ingin berpartisipasi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, bagaimana Anda harus mengenali kanker dan penyebabnya. Kami akan kembali sesaat lagi.
kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana Anda harus mengenali kanker dan penyebabnya. Masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan. Beliau merupakan spesialis bedah konsultan onkologi. Silakan nanti Anda juga bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang kanker atau penyebab dari kanker tersebut, ataupun mungkin Anda mempunyai permasalahan seputar topik kita pada sore hari ini. Dokter, dari awal tadi dokter mengatakan bahwa memang ketika atau masyarakat harus mengetahui tentang kanker ini sendiri, kenali dulu tubuh kita. Semakin bertambah usia kita, berarti ada kecenderungan kita akan terkena penyakit ini akan lebih besar lagi, dan kalaupun penanganannya terlambat, itu akan memunculkan stadium lebih lanjut, kos lebih besar, komplikasi lebih besar tentunya akan terjadi ya dok ya. Baik, sebenarnya bagaimana masyarakat harus mengetahui tanda-tanda ataupun gejala-gejala kanker yang bisa jadi ini lebih awal harus diketahui oleh masyarakat dok? Sebelum menjawab itu, saya harus jelaskan bahwa kanker itu adalah tumor yang ganas. Baik. Berarti ada kata-kata tumor. Tumor itu adalah benjolan yang tidak normal dari tubuh kita. Jadi benjolan tidak normal yang ganas itu kita bilang kanker. Yeah. Sehingga tanda gejala yang umum sebagian besar kanker itu berupa benjolan. Hanya itukah tanda dan gejalanya? Tidak. Bisa saja dia bisa ada nyerinya yang muncul duluan, kemudian ada perubahan-perubahan warna atau penurunan berat badan, itu gejala-gejala yang lain. Tapi secara umum sesuai dengan konteksnya 80-90% kanker solid itu atau kanker jaringan padat itu tandanya adalah benjolan yang tidak normal, yang tumbuh dengan cepat. Baik. Jadi masyarakat juga harus mengetahui seperti dokter sampaikan di awal tadi, kenali tubuh kita ketika terjadi atau merasakan ada sesuatu dalam tubuh, benjolan bisa dikatakan demikian, benjolan yang tidak normal itu sendiri, itu yang harus diwaspadai dok. Benjolan itu bisa tumbuh di mana saja dok? Benjolan itu bisa tumbuh di mana saja, sesuai dengan organ tubuhnya. Contohnya kalau kanker payudara, ya benjolannya itu di payudara. Baik. Atau di penyebarannya di ketiak, contohnya. Kalau di kanker kepala leher, dia bisa tumbuh di rongga mulut, di bawah, di belakangnya, di belakang rongga mulut ada, maaf saya bahasa kedokteran sedikit, di nasofaring, ya. Di leher bagian depan, kalau orang ini bilang gondok, seperti itu ya, seperti itu. Atau di tempat lain yang tidak kelihatan, umpamanya yang cukup mematikan di paru-paru, kita tidak lihat benjolannya, tapi komplikasinya yang komplikasinya dari benjolan itu yang tampak. Atau yang contohnya untuk laki-laki di prostat itu benjolannya tidak teraba oleh ini, tapi komplikasinya dia mungkin kencingnya seret atau nyeri di bawah, itu yang tampak pada pasien. Baik. Dan itu yang harus diwaspadai dok ketika seseorang atau masyarakat merasakan wah ini ada benjolan yang tidak normal, jadi harus sesegera mungkin. Apakah setiap benjolan yang muncul di awal itu akan ditandai dengan rasa nyeri kah dok, ataukah bagaimana dok? Rasa nyeri itu muncul apabila satu stadiumnya sudah lebih lanjut. Atau kedua, dia ada efek penekanan pada organ sekitarnya, itu menyebabkan nyeri, atau organ itu teregang, itu menyebabkan
rasa nyeri. Sehingga kalau sudah nyeri itu muncul, biasanya sih stadiumnya lebih lanjut, tidak seawal. Tapi satu yang harus diingat oleh pasien dengan kanker, bahwa kanker itu bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Kanker itu bisa disembuhkan asal ditemukan pada stadium yang awal, ya, asal ditemukan pada stadium yang awal dan ditangani secara proper, secara tepat. Itu astungkare, insya Allah kanker itu bisa sembuh. Jadi bisa dikatakan stadium awal harus segera diketahui dan ditangani dengan tepat. Kanker ini bisa diatasi, dalam artian bisa disembuhkan, seperti itu, Dok. Dan nah, ini yang menyebabkan kebanyakan masyarakat yang sudah datang ke pelayanan kesehatan, apakah ini selalu dengan mereka yang sudah stadium lanjut kah, Dok? Sebenarnya seiring dengan waktu, saya baru sekolah kedokteran mungkin awal 2000, sekolah bedah awal 2000. Dari dulu sampai sekarang stadiumnya yang datang ya segitu-segitu saja. Baik. Ada banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan. Yang pertama, ketidaktahuan masyarakat. Baik. Ketidaktahuan pasien itu sendiri. Kedua, dia tahu tapi takut untuk berobat, ketakutan tentang kemoterapi, dioperasi atau yang lain-lain. Itu yang menyebabkan keterlambatan. Kedua, mungkin ada ya salah satunya pengobatan alternatif. Jadi coba cari alternatif. Mungkin dia sudah ketahuan pada stadium awal, tapi karena ada faktor-faktor lain, mencari alternatif yang lain. Nah, setelah gagal stadium lanjut baru ke dokter. Itu salah satu. Kemudian yang sebab-sebab lain, biaya dan macam-macam. Tapi sekarang dengan adanya BPJS, saya enggak ini BPJS ini, dengan adanya BPJS, biaya itu sebenarnya sudah bisa dikesampingkan. Baik. Terima kasih untuk pemerintah ini. Iya, baik. Tentunya ini memberikan bisa dikatakan ini juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa jangan takut untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan ketika menemukan hal-hal yang sudah tidak nyaman pada diri sendiri. Seperti itu, Kak Dok. Dan yang pastinya, dokter, ini kalau kita berbicara tentang kanker yang diderita oleh masyarakat ini sendiri, tentunya kita akan berbicara tentang penyebab dari kanker itu sendiri. Apa yang menyebabkan seseorang bisa divonis menderita kanker, Dok? Kanker itu adalah penyakit gen. Jadi penyebab dasar dari kanker itu adalah adanya kerusakan gen. Yang menyebabkan kerusakan gen itu macam-macam. Bisa virus, atau infeksi virus, atau infeksi yang menaun, atau perubahan lifestyle, atau adanya paparan radikal-radikal bebas, maksudnya ya lingkungan yang tidak bagus yang menyebabkan kerusakan dari gen itu sendiri. Nah, dengan adanya kerusakan gen itu adalah bagian terkecil dari sel. Jadi lebih kecil dari sel. Jadi sel itu atau gen itu akan bermutasi. Nah, mutasi inilah yang kemudian tidak semua mutasi menyebabkan kanker. Sebagian mutasi ini menyebabkan kanker. Jadi kalau saya bilang, katakan tadi, tidak semua orang yang mengalami kerusakan gen itu menjadi kanker. Hanya sebagian yang mengalami kerusakan gen, kemudian gennya mutasi, itu yang menjadi kanker. Jadi seperti lotre lah kira-kira.
Jadi dokter mengatakan ini penyebab terjadinya penyakit atau kanker ini adalah penyakit kerusakan gen. Berarti apakah setiap orang yang menderita kanker ini sendiri adalah orang-orang yang memiliki latar belakang atau keluarga mereka juga pernah memiliki penyakit kanker, dok? Kalau kita lihat peta, maksudnya pembagian sesuai dengan pertanyaan Pak Karang, 10-15% kanker itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. Tapi yang diturunkan bukan kankernya, kerusakan gen itu yang diturunkan. Kalau dalam bahasa kedokterannya adalah namanya familial susceptibility cancer. Jadi kecenderungan diturunkan gennya itu. Sedangkan 80-85% itu didapat dari kerusakan dari lingkungan, perubahan lifestyle, gitu, seperti itu. Jadi tidak semua yang, bahkan sebagian besar itu didapat dari perubahan lingkungan. Hanya rata-rata 15% itu didapat dari kerusakan yang diwariskan dari orang tuanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Baik, jadi kanker bisa terjadi juga karena infeksi virus, dan ini yang menarik sekali, lifestyle juga yang bisa menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit kanker ini sendiri, dok. Ini kalau kita berbicara tentang lifestyle, kemudian gaya hidup, bisa dikatakan demikian, dok? Gaya hidup dengan makanan, minuman, bisakah itu, dok, menyebabkan seseorang menderita kanker, dok? Ya, kalau mengenai makanan dan minuman, itu banyak berhubungan dengan kanker-kanker yang terjadi di saluran cerna. Baik dari kanker ya saluran cerna, jadi hati, pankreas, usus, itu berhubungan dengan itu. Kalau di kanker bagian saya di payudara, kepala leher itu hanya kecenderungan, jadi tidak bersifat langsung seperti itu, karena seperti kita tahu kanker itu adalah penyebabnya multifaktorial. Kita tidak bisa bilang, oh ini sebabnya ini, oh ini sebabnya ini. Kita tidak bisa bilang ini seperti itu, kecuali kanker-kanker tertentu. Baik, dok, ini ngomongin tentang kanker ini. Kanker dari sekian penyakit kanker yang ada, kemudian kanker apa yang paling banyak diderita oleh masyarakat saat ini, dok, atau menduduki peringkat pertama, bisa dikatakan demikian, dok? Kalau saya harus bagi wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki. Kalau wanita, kanker yang paling banyak adalah kanker leher rahim. Yang kedua mungkin kanker payudara. Bukan mungkin, kanker payudara. Tapi dengan perkembangan di mana adanya deteksi dini yang bagus, di mana ada pap smear, IVA dan macam-macam, trennya kanker leher rahim itu atau kanker serviks itu menurun. Yang trennya terus menanjak, dan mungkin kita tidak punya data yang pasti, dan mungkin saya sinyalir kanker payudara saat ini menduduki peringkat pertama pada wanita. Sedangkan pada laki-laki yang pertama tetap kanker paru-paru, kedua kanker prostat, dan ini saling menyusul dengan kanker saluran cerna atau usus besar yang utamanya, kanker kolorektal. Baik,
Jadi bisa dikatakan itulah kanker-kanker yang penyakit kanker yang paling dominan yang diderita saat ini, baik perempuan maupun laki-laki, dok ya. Baik, Dokter Budi, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana Anda harus mengenali kanker dan penyebabnya. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Harmoni Bali, bagaimana mengenali kanker dan penyebabnya, masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan. Beliau merupakan spesialis bedah konsultan onkologi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa sharing di sini di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Budi, sembari kita menunggu penelpon. Nah, ini kalau kita berbicara tentang hari atau kanker sedunia pun diperingati ya, sedunia ini diperingati setiap tanggal 4 Februari. Dan pemirsa, tema Hari Kanker Sedunia tahun ini masih sama seperti 2 tahun sebelumnya, yakni I am and I will, yang diartikan sebagai komitmen dalam diri untuk melakukan sebuah tindakan dengan mengambil sebuah subtema Together All Our Action Matter. Diharapkan semua masyarakat bisa bersama-sama melakukan sesuatu karena semua tindakan kita itu penting tentunya. Sudah bergabung bersama kami ada Bapak Warsa Niki dari Tabanan. Om Swastiastu, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, oke. Terputus, mungkin Pak Warsa bisa menghubungi kami kembali, ada gangguan komunikasi tentunya. Dokter, kalau kita berbicara tentang kanker ini sendiri, apakah semua kanker itu sifatnya mematikan, dok? Sebelum saya menjawab itu, saya harus menjawab bahwa kanker itu mempunyai sifat, satu, dia pertumbuhannya yang sangat cepat. Baik. Uncontrol, jadinya tidak terkontrol. Dan dia punya kemampuan untuk bermetastase atau menyebar ke organ sekitarnya atau organ yang jauh. Baik, dokter, di pending dulu, ada Putu yang sudah bergabung bersama kami dari Tabanan. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Pak Putu. Durus Pak Putu, ada yang ingin ditanyakan sama Dokter Budi? Enggak, saya mau bertanya. Kebetulan juga saya kalau masalah tentang sakit kanker ini agak trauma, dok. Karena apa? Saya pernah mengalami dalam hal ini kan ibu saya dan bibinya itu kena kanker. Selama 2 tahun itu ibu saya pertama kena kanker getah bening, terus bibinya. Nah, terus tadi Pak Dokter bilang untuk gen itu keturunan itu 15%. Saya takutnya bagaimana mengatasi terhadap gen keturunan tersebut. Terima kasih Pak Dokter semua. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Budi nggih ring Tabanan niki nggih. Kok Pak Budi, Pak Putu nggih ring Tabanan. Ada Pak Murnadi niki ring Gianyar. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Murnadi. Halo. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Silakan Pak Murnadi. Iya, saya ada pertanyaan niki. Nggih. Bagaimana sih cara mendeteksi dini keberadaan sel kanker dalam tubuh kita? Iya. Itu saja? Artinya mendeteksi dini secara bagi orang yang awam medis, gimana sih dalam tubuh kita tahu ada sel kanker ganas gitu loh, misalnya apakah harus medical check up, apakah ada gejala seperti pusing yang berkepanjangan atau sakit perut yang berkepanjangan begitu. Baik, baik. Itu saja Pak Murnadi pertanyaannya. Terima kasih Pak Murnadi dari Gianyar. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Putu dan Pak Murnadi, boleh dilanjutkan lagi, Dok? Ini apakah pertanyaan saya ini sendiri, kanker itu sifatnya mematikan? Jadi yang mematikan itu sendiri adalah satu, pertumbuhan dari kanker itu sendiri. Baik.
tapi yang lebih banyak mematikan adalah penyebarannya. Jadi yang penyebaran ke organ-organ yang vital, contohnya umpamanya kalau kanker payudara, itu dia menyebar ke paru-paru, kegagalan fungsi paru-parunya itu yang mematikan. Kemudian dia menyebar ke hati, gagal hati dia itu yang menyebabkan kematian. Atau kemudian dia menyebar ke, contohnya kalau umpamanya dia menyebar ke otak, jadi efek pendesakan dari otak itu mendesak organ-organ yang maksudnya pusat pernafasan, yang lain-lain itu yang mematikan. Sebagian kecil juga adalah yang menyebabkan kematian adalah komplikasi dari pengobatan itu sendiri. Baik. Jadi kita harus wise sebenarnya, ya bijaksana untuk melakukan pengobatan. Mengenai pertanyaan, Iya, kita jawab dari pertanyaan. Putu ini sendiri, nah ini dia mengatakan bahwa ibu dan bibinya pun terkena kanker getah bening. Nah ini yang menjadi pertanyaan Pak Putu, bagaimana mengetahui atau mengatasi agar kanker itu bisa terputus secara genetik. Jadi kalau kita ada familial susceptibility cancer atau kanker yang diturunkan dalam keluarga, itu strategi kita adalah deteksi dini atau bahasa kedokterannya surveillance. Oke. Kalau orang normal dengan risiko yang rendah, dia mungkin mulai surveillance atau deteksi dini mulai umur 35 atau 40. Nah, pada anggota keluarga Pak Putu yang sudah 2 anggota keluarganya yang menderita itu, surveillance-nya atau deteksi dininya harus diperketat dan dimulai lebih awal. Itu salah satu cara yang paling murah sebenarnya dibandingkan dengan ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Murnadi. Pak Murnadi dari Gianyar, bagaimana cara mendeteksi secara dini? Ya, berhubungan dengan pertanyaan itu, kalau kita punya uang yang lebih banyak, kita bisa melakukan suatu deteksi dini pakai, sebenarnya ini bukan ranah klinis, karena seperti ini tidak umum kita lakukan di masyarakat umum. Itu kita pakai gene profiling itu, tapi biaya sangat besar dan tidak ekonomis sekali. Nah, ada sebagian masyarakat yang salah kaprah, dia periksa semua tumor marker di lembar lab itu kan ada semua tumor marker, dia periksa semua tumor marker. Itu biasanya yang kelebihan uang itu, dia periksa semua tumor marker, begitu keluar hasilnya bingung sendiri. Jangankan pasiennya, dokternya pun bingung, Pak, karena kita itu tindakan tidak benar. Jadi yang paling murah sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, kenali dirinya sendiri. Baik. Begitu ada perubahan, cek. Nanti dokter pasti akan memberikan saran-saran untuk pasti ada wawancara ini, kemudian dokter akan menganalisa, oh ini akan ke arah mana. Baik. Dan pemeriksaannya akan terarah ke kanker yang dicurigai itu umpamanya. Baik. Kalau yang paling tidak ekonomis, ya gene profiling saya juga tidak tahu kalau itu ada di Indonesia. Baik. Mungkin hanya lab-lab tertentu saja yang bisa. Ini mungkin kekhawatiran dari Pak Putu dari Tabanan ini sendiri, mengingat 2 keluarga beliau menderita penyakit kanker getah bening ini sendiri, dan ini kemungkinan apakah ini bisa menurunkah penyakit itu sendiri secara genetik seperti dokter sampaikan itu sendiri 15%, Dok? Ya, seperti yang saya katakan tadi, penyakitnya tidak menurun. Jadi dari ibu atau bibi itu tidak menurun ke Pak Putu penyakitnya, tapi Pak Putu mewarisi gen yang rusak. Pak Putu pasti kena kanker itu kah? Tidak, karena
kalau Pak Putu bisa memperbaiki gen yang rusak itu, tubuh punya mekanisme itu, tubuh punya repair gen, jadinya dia punya bengkel sendiri untuk memperbaiki itu. Kalau tubuh gen Pak Putu bisa memperbaiki gen yang rusak yang Pak Putu warisi dari orang tua atau ibu itu, ibu Pak Putu, kemungkinan besar Pak Putu tidak kena kanker getah bening. Jadi cara memperbaikinya apakah dari dalam tubuh sendiri atau dengan cara di dalam tubuh sendiri? Ya. Jadi di dalam tubuh kita itu kanker itu ini kayak kuliah ya. Yeah. Jadi dia punya mekanisme repair gene, tumor suppressor gen, jadinya gen yang mensupres dari pertumbuhan tumor itu, atau dia buat program sel death, selnya itu diprogram mati ini. Nah kalau sel-sel kanker mekanisme itu rusak semua. Sedangkan kalau sel-sel tubuh kita yang bagus ada mekanisme itu, sehingga walaupun Pak Putu mewarisi gen yang rusak tadi, belum tentu Pak Putu kena kanker getah bening. Baik. Nah ini mungkin menyambung lagi pertanyaan dari Pak Murnadi ini dari Gianyar niki, cara mendeteksi lebih dini lagi nih Dok. Ini apakah perlu setiap berkala melakukan general check up seperti itu Dok? Alangkah baiknya, alangkah baiknya. Jadi seiring dengan pertumbuhan usia. Pasti ada kerusakan-kerusakan gen dalam tubuh kita, sel dalam tubuh kita, sehingga untuk beberapa kanker, umpamanya contohnya kayak seperti kanker payudara, screening lah, mamografi atau awalnya sadari atau mulai dari umur 40 seperti itu. Tapi kalau ada anggota keluarga yang sudah kena kanker payudara, jangan mulai start umur 40, lebih awal. Bahkan ada tes-tes sekarang untuk mendeteksi apakah ada kita perubahan gen kita itu sebelum umur 40, mungkin umur 25. Syaratnya ada anggota keluarga kita yang kena kanker payudara. Itu yang harus dilakukan untuk mendeteksi dini atau surveillance seperti yang dokter sampaikan ini sendiri. Mungkin salah satunya dengan melakukan general check up yang rutin, ya bisa dikatakan demikian. Baik, terima kasih Pak Putu dan Pak Murnadi, dan silakan Anda yang ingin bergabung, lain sudah kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dokter Budi, ini kalau berbicara tentang kanker payudara ini, apakah semua perempuan berisiko mengalami kanker payudara, Dok? Kalau wanita, tidak cuma wanita, laki-laki pun sebenarnya punya risiko untuk kena kanker payudara. Karena jadi bukan hanya berbicara tentang wanita. Jadi laki-laki pun punya kans untuk kena kanker payudara. Jadi setiap makhluk hidup atau manusia yang mempunyai payudara punya kans untuk kena kanker payudara. Mungkin prevalensinya atau kecenderungannya 1 banding, kalau tidak salah 1 banding 10.000 laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi lebih banyak perempuannya. Jadi apakah setiap wanita punya kecenderungan kena kanker payudara karena dia punya payudara? Ya. Cuman risikonya ada yang ringan, sedang, atau ringan atau tinggi, apa rendah atau tinggi. Yang risiko tinggi untuk kena kanker payudara itu 1, wanita-wanita yang mempunyai keluarga 1 tingkat di atas atau 2 tingkat di atasnya, yang ada yang kena kanker payudara di bawah 40 tahun. Itu risikonya tinggi. Baik. Atau yang
haidnya awal, menopausnya lanjut, ini berhubungan dengan paparan hormon. Baik. Atau pasien atau orang wanita-wanita yang melahirkan anak pertama lebih dari 35 tahun, itu juga berhubungan dengan paparan hormon estrogen utamanya. Atau orang yang melakukan HRT atau hormonal replacement terapi. Atau wanita-wanita yang, maaf ini, yang tidak mempunyai keturunan, otomatis dia juga tidak menyusui anaknya, itu mempunyai risiko yang lebih tinggi. Lebih besar lagi terkena kanker payudara. Baik, Dokter Budi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tentunya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di sesi berikutnya. Lain kami akan buka kembali. Sesaat lagi. Masih di Harmoni Bali di sesi yang terakhir ini, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Bagaimana kenali kanker dan penyebabnya, masih bersama Dr. Gede Budi Setiawan, spesialis bedah konsultan onkologi tentunya. Baik Dok, kita mengetahui situasi pandemi COVID-19 saat ini tidak tahu ini kapan berakhirnya. Dok, selama pandemi ini seperti apa penanganan untuk pasien kanker? Pada awal pandemi, penanganan kanker semua, ya, itu pasti dan sudah terjadi, pasti mengalami delay, keterlambatan. Karena pada awal-awal pandemi, di mana tidak cuma masyarakat, dokternya pun dan tenaga kesehatan agak parno dengan virus ini, sehingga atau kemudian ada dokter atau para medis yang terpapar sehingga contohnya terjadi di rumah sakit kami, kamar operasi tutup sehingga ada sedikit atau 1-2 dan mungkin lebih keterlambatan dalam penanganan. Jadi bisa dikatakan selama masa pandemi ini sendiri, masyarakat yang harusnya melakukan pelayanan kesehatan terhadap penyakit kanker ini agak sedikit, dikesampingkan? Tidak dikesampingkan, pelayanan tetap, cuman karena fokusnya tidak ke ini, semua fokus ke penanganan COVID, sehingga pada awal pandemi penanganan kanker agak terabaikan. Tapi sekarang semakin ke sini, penanganan tetap seperti biasa. Jadi jangan khawatir untuk datang ke rumah sakit. Penanganan kanker bapak ibu itu tetap seperti biasa, tapi tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan mungkin agak sedikit repot karena harus di swab atau rapid dulu untuk keamanan dan keselamatan kita semua. Ya, jadi masyarakat yang saat ini memiliki keluarga yang menderita penyakit kanker ataupun mereka yang ingin melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan atau di rumah sakit ini jangan khawatir ya Dok ya. Jadi pelayanannya akan kembali dilakukan seperti sedia kala, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan disiplin tentunya ya Dok ya. Baik, dan pastinya bagi mereka ini menjadikan semacam kesempatan lagi, berarti ini ada kesempatan lagi untuk melakukan pengobatan lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentunya ke depannya. Memang di awal-awal mungkin ada 1-2 yang mengalami keterlambatan. Contohnya saya punya pasien yang
harusnya tidak diamputasi, kemudian jadi terpaksa kita amputasi karena ya kamar operasi tutup, ini sehingga ada keterlambatan. Tapi semakin ke sini, kita protokol semakin bagus, delay pasti tidak ada. Baik dokter, ada tips untuk masyarakat untuk mencegah terjadinya kanker ini sendiri, dok? Di awal saya sudah kemukakan, kenali diri sendiri. Baik. Kalau ada perubahan tentang di dalam diri kita yang tidak biasa, yang dulu mungkin contohnya kalau di payudara, kok payudaranya ya kalau ada dipegang, sesuatu yang tidak biasa, benjolan dengan setelah disadari, saya tidak menjelaskan sadari ya di sini ya. Kalau umpamanya disadari kemudian ada sesuatu yang tidak biasa, cepat cari periksakan ke tenaga kesehatan yang ada, yang tepat tentunya. Baik, intinya semakin cepat mengetahui gejala, tanda-tanda, semakin cepat juga penanganan yang akan dilakukan. Ya, bagi mereka yang bisa jadi ini jangan-jangan ini kanker nantinya ke belakangnya, seperti itu, dok ya. Baik, Dokter Budi, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbicarakan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pastinya tetap ingat pesan Ibu dimanapun Anda berada. Tetap pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, hindari atau kurangi dulu mobilitas. Yang pastinya tetap jaga kesehatan. Saya Madi Sukadan Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.